Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas hasil diskusi kami mengenai analisis aspek sumber daya manusia yang terdiri dari saya sendiri, Mbak Irisna Amelia Janati, Lailiatul Mauliyadi Syafa'ah, dan Humaira Ul-Aini. Di sini ada 4 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, analisis pekerjaan, yang ketiga, rekrutmen, dan yang keempat, produktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Menurut Eriveter, Jackson, dan Schuler, mendefinisikan perencanaan SDM atau Human Resource Planning sebagai proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan SDM sekarang ini menuju posisi SDM yang diinginkan di masa depan. Lebih lanjut, Schuler dan Walker menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM, dan yang kelima, mengembangkan perencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Adapun aktivitas-aktivitas dalam perencanaan SDM dapat digambarkan dalam 3 jangka waktu, yaitu yang pertama perencanaan jangka pendek. Ini sampai dengan 1 tahun yang sering disebut sebagai strategi sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu jangka waktu 2 atau 3 tahun. Dan yang ketiga, jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Analisis pekerjaan merupakan langkah awal dalam rangka perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan jabatannya. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam menentukan pekerjaan semua karyawan, mengingat profesionalitas kinerja karyawan sangat ditentukan dari bagaimana akuratnya analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun sekolah. Menurut Jackson, analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam pencapaian sejumlah tujuan khusus. Di antaranya, pertama, menyediakan informasi pekerjaan yang realitas sebagai pelamar kerja mengenai kewajiban, kondisi kerja, dan persyaratan. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan supervisor dan bawahannya. Yang ketiga, memberi bantuan dalam menentukan kewajiban masing-masing karyawan dan tugas-tugas yang berkaitan. Dan yang keempat, menyediakan landasan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan mengenai karyawan sesuai dengan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan 1991. Oke, selanjutnya saya Humaira Ul-Aini akan melanjutkan tentang bab rekrutmen. Rekrutmen adalah pencarian sumber daya manusia yang sangat penting karena disinilah dimulainya tahapan pertama pengenalan usaha dalam studi kelayakan bisnis. Sumber daya yang tepat akan bertumbuh di posisi yang tepat dalam organisasi yang tepat. Perusahaan akan menentukan kriteria penyeleksian karyawan baru baik untuk nilai indeks, prestasi waktu kuliah, lulus psikolog tes dan wawancara, serta harus lulus tes kesehatan. Selanjutnya, perekrutan merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan karyawan. Dengan demikian, rekrutmen bertujuan untuk menemukan karyawan yang berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, dalam rekrutmen perusahaan juga harus menganut beberapa hal yang harus diperhatikan seperti misalnya yang pertama, pemberian kesempatan yang sama untuk semua golongan dan ras. Yang kedua, pemberian kesempatan kepada kelompok wanita untuk bisa serta kerja dengan kaum pria. Yang ketiga, memperhatikan himbauan pemerintah setempat untuk mempekerjakan karyawan yang berasal dari daerah setempat.
Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang produktivitas. Apa itu produktivitas? Di sini pengertian produktivitas kerja manajemen sumber daya manusia memiliki sasaran, yaitu menciptakan kinerja produktif bagi karyawannya, serta konseptual. Menurut Graeber, mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi menjadi totalitas masukan selama periode tertentu. Menurut Juju Yunarsi dan Suwanto 2009 bahwa produktivitas dapat diukur dengan dua standar utama, yaitu produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Produktivitas fisik itu diukur dari aspek kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan, sedangkan produktivitas nilai diukur atas dasar nilai-nilai kemampuan, sikap, perilaku, disiplin kerja, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan. Di sini ada beberapa manfaat dalam melakukan pengukuran terhadap produktivitas menurut Gasparus 2000, yaitu yang pertama, organisasi dapat menilai efisiensi konversi penggunaan sumber daya agar dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, tujuan ekonomis dan non-ekonomis organisasi dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas yang tepat dan dipandang dari sudut produktivitas tersebut. Yang keempat, perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. Yang terakhir, strategi untuk meningkatkan produktivitas organisasi dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada di antara tingkat produktivitas yang diukur. Dalam ini, tingkat produktivitas akan memberikan informasi dalam mengidentifikasi masalah atau perubahan yang terjadi sebelum tindakan korektif diambil. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hubungan studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Suatu studi kelayakan bisnis selalu melihat secara logis, seperti melakukan penilaian kelayakan dan kegagalan terhadap realisasi studi bisnis tersebut. Kualitas kelayakan studi bisnis ini tentu tidak akan lepas dari faktor atau aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Maka sebagian besar analisis atau penilaian studi kelayakan bisnis ini selalu mengacu ke dalam penilaian sumber daya manusia sebagai objeknya. Terlebih secara spesifik, studi kelayakan bisnis ini akan melihat sistem pembinaan dan pengadaan terhadap sumber daya manusia dalam sebuah perealisasian proyek. Tentu saja secara garis besar, penilaian kelayakan bisnis ini bertujuan untuk melihat kelayakan atau tidaknya terhadap sebuah usaha atau bisnis, sehingga semua kualitas sumber daya manusia akan berperan penting dalam penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu resume jurnal tentang analisis aspek sumber daya manusia. Judulnya, Studi Kelayakan Bisnis Unit Photocard di Mall Ciputra World Surabaya. Jurnal dari Performa Jurnal Manajemen dan Startup Bisnis, volume 1 nomor 6 tahun 2017, penulisnya Lukas Ardianto Tanaka dan Maria Assumpta Evi Malina. Latar belakang dari jurnal ini yaitu Dharma dan Japarianto tahun 2014 mengatakan bahwa Mall Ciputra World Surabaya adalah mall yang memiliki segmen masyarakat menengah ke atas. Pengunjung dengan usia 21-30 tahun menjadi kelompok usia yang paling dominan dengan persentase lebih dari 50% yang berbelanja di Mall Ciputra World Surabaya. Lokasi Ciputra World Surabaya yang berada di sekitar pusat kota dengan luas lebih dari 9 hektar membuat mall tersebut sering dikunjungi oleh seluruh masyarakat Surabaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan bisnis unit photocard di Mall Ciputra World Surabaya. Objek dari penelitian ini yaitu pelaku bisnis sejenis dan para ahli. Metode penelitian ini yaitu wawancara kepada pelaku bisnis sejenis dan manajemen Mall Ciputra World, pembagian kuesioner kepada pengunjung mall, dan observasi. Yang terakhir yaitu hasil penelitian dari jurnal ini yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia dinyatakan layak karena unit photocard mampu mempunyai keterangan lengkap
mengenai semua jabatan yang terdiri dari identitas, fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan tiap-tiap divisi. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.